Selamat siang, perkenalkan nama saya Kesha Katerina dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang revolusi Indonesia. Latar belakang revolusi Indonesia merupakan pergerakan nasionalis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dari kerajaan Belanda, seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Komunis Indonesia tumbuh dengan cepat di pertengahan abad ke-20. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan pergerakan nasional lainnya memprakarsai strategi kerja sama dengan mengirim wakil mereka ke Volksraad atau Dewan Rakyat, dengan harapan Indonesia akan memberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan kerajaan Belanda. Sedangkan gerakan nasional lainnya memiliki cara non-kooperatif dengan menuntun kebebasan pemerintah Indonesia sendiri dari Belanda. Pemimpin gerakan non-kooperatif ini adalah Soekarno dan Mohatta, dua orang mahasiswa nasionalis yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama. Pergerakan ini dimudahkan dengan adanya kebijakan politik etis yang dijalankan oleh Belanda. Penduduk Indonesia oleh Jepang selama 3,5 tahun masa Perang Dunia Kedua merupakan faktor penting untuk revolusi berikutnya. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan penjajahan di Hindia Belanda. Hanya dalam waktu 3 bulan, Jepang berhasil menguasai Sumatera. Jepang kemudian berusaha untuk mengambil hati kaum nasionalis dengan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menimbulkan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan di seluruh negeri. Ketika Jepang berada di ambang kekalahan perang, Belanda kembali untuk merebut kembali bekas koloni mereka. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia walaupun tidak menetapkan tanggal resmi. Saya Mega Kristina akan menjelaskan mengenai pengaruh revolusi Indonesia. Pengaruh revolusi Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh terhadap dunia dan pengaruh terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Pengaruh revolusi Indonesia bagi dunia dan negara Indonesia adalah: 1. Timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat, khususnya golongan menengah atas. 2. Terjadinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin. 3. Adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi hak dan kewajiban sebagai buruh. 4. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat hampir di seluruh dunia. Selain itu, pengaruh revolusi Indonesia bagi kehidupan sehari-hari saat ini antara lain: 1. Mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari waktu ke waktu. 2. Perubahan beberapa dasar peraturan. 3. Minimnya jumlah keragaman budaya yang mulai hilang. 4. Pengaruh pemanasan global yang besar. Dan 5. Hingga kebersamaan masyarakat semakin berkurang. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai pemikiran revolusi Indonesia secara singkat dan jelas. Bangsa Indonesia merdeka hingga lengsernya Soekarno pada masa Orde Baru tahun 1945 sampai 1967. Kondisi Indonesia yang masih kacau dalam revolusi nasional baik dalam keadaan sosial, politik, dan ekonomi, yang mendorong Soekarno untuk mengaplikasikan pemikiran revolusinya yang diramu pada masa zaman pergerakan. Taktik perjuangan yang mengalami perubahan tidak mengurangi, bahkan menambahi. Tujuan dari revolusi ini sendiri: 1. Memberikan karakter berbeda dengan revolusi dunia. 2. Menyampaikan nilai revolusi yang belum tersampaikan, akan makna tertentu terhadap kajian revolusi. 3. Memberikan dampak bagi generasi bangsa dengan label Agent of Change dalam penyikapan cita-cita revolusi. Penelitian ini sendiri mengkaji beberapa masalah, antara lain: 1. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran Soekarno tentang revolusi Indonesia. 2. Bagaimana konsep revolusi Indonesia menurut pemikiran Soekarno. 3. Bagaimana implementasi revolusi Indonesia dari hasil pemikiran Soekarno. Sedangkan tujuan yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 1. Mengkaji latar belakang pemikiran Soekarno tentang revolusi Indonesia. 2. Mengkaji secara mendalam konsep revolusi Indonesia menurut pemikiran Soekarno.
Dan 3. Mengkaji implementasi revolusi Indonesia dari menguraikan jalannya revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan bertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908 yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara prodis. Selain itu, terdapat pula terkaitan politik serta 2 intervensi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk menguati kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada akhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial Indonesia. Kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian pulau Sumatera.